Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi kita pelajaran sejarah hari ini. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana bangsa Belanda bisa masuk sampai di Indonesia. Sebelumnya saya akan ulang lagi alasan bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan, yaitu yang pertama jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki, dan Turki tidak mau berdagang dengan bangsa Eropa yang pada saat itu beragama Kristiani. Terus kemudian kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu dalam hal ini sampai ke Cina. Marco Polo itu memberikan inspirasi bagi para pengelana yang lainnya untuk mengikuti jejaknya. Terus kemudian yang ketiga, penemuan teori bahwa dunia itu atau bumi itu bulat yang ditemukan oleh Kopernikus dan Galileo. Dan yang keempat adalah penemuan tentang kompas, sehingga mereka bisa melakukan perjalanan jauh. Dan yang kelima adalah semangat ingin menaklukkan bangsa lain, terutama umat muslim yang pernah mempermalukan mereka dan tidak mau berdagang dengan mereka, yaitu Turki Utsmani. Nah, itu adalah 5 hal penting yang harus kamu ingat, alasan kenapa bangsa Eropa menjelajah ke Indonesia salah satunya. Seperti yang kita ketahui dari yang dulu-dulu, bahwa bangsa Portugis itu adalah bangsa pertama yang melakukan penjelajahan. Di situ ada Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, ya. Terus yang sampai ke Indonesia Alfonso de Albuquerque. Terus kemudian ada bangsa yang kedua, bangsa Spanyol yang kita kenal di sini ada Columbus, terus ada Magalhães dan Delcano. Terus latar belakang kenapa Belanda bisa sampai ke Indonesia. Sebenarnya posisi Belanda itu karena mayoritas di Belanda itu adalah beragama Kristen Protestan, sementara Spanyol adalah Katolik. Jadi perang antara Belanda dengan Spanyol pada saat itu selama 80 tahun adalah perang agama. Namun perang agama ini menjadi lebih semakin menyempit dan akhirnya berimbas pada politik dan ekonomi, yaitu dengan ditutupnya kota perdagangan yaitu Lisbon oleh Spanyol, dan ini juga disepakati atau diunifikasi dengan Spanyol dan Portugis tanggal 1580. Yang kedua, ada seorang awak kapal dari kapal Portugis yang bernama Jan Huygen van Linschoten. Dia melakukan perjalanan sampai ke Indonesia, dan dari perjalanannya itu dicatat dan kemudian dibuatlah petanya gitu, sehingga dia menerbitkan sebuah buku, dan ini menginspirasi pedagang Belanda untuk datang sampai ke Indonesia. Nah, diantara para pelaut Belanda yang ke Indonesia itu pertama ada Van Eyck. Van Eyck ini pernah berlayar tapi dia melewati kutub utara, dan kemudian dia mengalami kegagalan, akhirnya dia kembali lagi. Terus kemudian Cornelis de Houtman inilah yang berhasil sampai di Indonesia bersama rekannya itu Peter de Keyser tahun 1595. Dia mengikuti rutenya Portugis, yaitu melewati jalur pantai barat Afrika sampai di Tanjung Harapan, dan kemudian masuk, tapi dia tidak lewat Selat Malaka tapi lewat Selat Sunda. Kenapa? Karena dia takut bertemu dengan Portugis pada saat itu, dan tibalah dia di Banten yang pada saat itu adalah tempat yang sangat ramai untuk perdagangan lada putih. Kemudian Van Eyck akhirnya mengikuti jejak Cornelis de Houtman. Dia juga ikut penjelajahan keduanya berhasil bersama dengan rekannya itu Wynbrand van Merwijk, ya, namanya agak sulit soalnya nama Belanda. Nah, ini Spanyol, ini ya Eropa. Nah, mereka jalan lewat sini. Kadang kalau ada kapal Portugis mereka agak sedikit ke sini, dan kemudian ketika nggak ada mereka balik lagi sampai di Tanjung Harapan.
dia memberanikan diri menyeberang Samudra India, dan kemudian dari sini Selat Sunda dia masuk sampai di Banten. Cornelis de Houtman ini sebenarnya ketika pertama kali tiba di Banten diterima dengan baik oleh penduduk Banten, oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir ya. Pada saat itu sultannya Sultan beliau menyambut dengan baik. Karena dianggap sahabat, akhirnya Sultan itu minjem kapal untuk menyerang Palembang. Namun oleh Cornelis de Houtman ditolak. Dan karena sifat angkuhnya yang tidak bersahabat, kemudian dia juga pernah merampok 2 kapal pedagang Jawa yang penuh dengan lada. Akhirnya dia diusir dari Banten. Kemudian ini Van Eyck mencoba untuk mengikuti jejak Cornelis de Houtman, dan dia kali ini berhasil sampai di Banten juga. Karena karena hubungannya baik dengan Sultan Banten dan juga alasan politis, yaitu pada saat itu berperang dengan Portugis, akhirnya Van Eyck ini bisa mengambil hati Sultan Banten. Dan sebelum kembali, dia memerintahkan sebagian dari awak kapalnya atau kapalnya dia yang dipimpin oleh Wijnbrand van Marwijk itu kembali untuk pergi ke Maluku dan membeli sebagian. Rombongan Marwijk ini sampai di Ambon 1599. Karena terbatasnya rempah-rempah di Ambon, akhirnya dia melanjutkan ke Ternate dan sampai di Banda. Kemudian dia memilih sampai di situ Belanda itu diharapkan menjadi sekutunya untuk melawan Portugis. Namun akhirnya Portugis itu bisa dipaksa keluar, dan 1605 Belanda akhirnya melakukan penyerangan. Jadi Portugis menyerah, dan kemudian Pulau Banda bisa dikuasai oleh Belanda pada saat itu dengan monopoli perdagangannya. Tahun 1623 kita lihat kongsi dagang yang ada di Indonesia, yaitu kongsi dagang Belanda yang bernama VOC. Jadi sebenarnya yang pertama kali datang ke Indonesia itu bukan pemerintah Belanda, tapi orang-orang kaya yang punya uang, yang kemudian melakukan melakukan penjelajahan dan kemudian didukung oleh ratu pada saat itu ya. Yang pertama ini ada EIC, kalian tahu ini punyanya Inggris. Terus ada VOC punyanya Belanda, dan ada lagi FEC itu punyanya Prancis ya. VOC sendiri sebenarnya didirikan tahun 1602 pada tanggal 20 Maret. Sebenarnya tujuannya itu ada 4. Yang pertama, bagaimana para pedagang itu tidak saling bersaing, tapi mereka bersatu, dan kemudian mereka untuk mendapatkan monopoli dagang ya. Terus yang kedua juga membantu pemerintah dalam menghadapi pendudukan Spanyol di Eropa ya. Nah, VOC ini punya hak yang diberikan oleh pemerintah, yaitu Ratu Belanda dalam hal ini, yaitu hak oktroy. Hak oktroy ini adalah mereka dianggap sebagai wakil dari kerajaan yang sah di Asia. Yang pertama, mereka boleh melakukan monopoli, mereka boleh mencetak uang sendiri, mereka boleh mengadakan perjanjian dengan raja setempat, mereka boleh menjalankan kekuasaan kehakiman, boleh juga memungut pajak, punya angkatan perang sendiri, dan boleh menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Jadi seolah-olah sepertinya dia pemerintah, padahal sebenarnya ada kongsi dagang. Kebijakan VOC lainnya ini ada kebijakan tentang penanaman, ini berhubungan dengan perdagangan, dan yang kedua adalah ekstriparsi, itu perjanjian dengan raja setempat. Di bidang perdagangan ini atau kontingenten ya bisa disebutnya, itu
dengan menyingkirkan pedagang lain, yaitu pedagang-pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina dari aktivitas perdagangan rempah. Dan kemudian dia juga memaksa penduduk untuk menanam tanaman tertentu gitu ya. Kemudian ekstriparsi ini adalah perjanjian menyerah kepada raja setempat untuk menyerahkan upeti, terus kemudian mewajibkan penanaman tanaman tertentu seperti kopi ya, yang berhasil dijual. Kopi ini sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia, jadi diperkenalkan oleh VOC pada saat itu. Nah, Gubernur Jenderal VOC yang kita tahu ini ada dua, yaitu Peter Booth dan Jan Pieter Sungkun. Nah, yang kedua dan ketiga ini memang kita kurang begitu kenal. Kenapa? Karena dia peranannya tidak terlalu banyak. Yang pertama, yang Peter Booth ini adalah peletak dasar dari VOC. Jadi dia memastikan monopoli perdagangan di Hindia Belanda itu bisa berjalan dengan baik, dan kemudian dia membuat markas besarnya di Ambon ya, 1610, dan kemudian setahun kemudian dia buat di Jayakarta dengan izin dari Sultan Banten. 1610 ini juga dia bangun markasnya di Banten juga. Terus kemudian Jan Pieter Sungkun ini 2 periode. Dialah yang pertama memindahkan pusat markas VOC dari Ambon ke Jayakarta, yaitu dia juga mengganti namanya jadi Batavia, dan dia melakukan monopoli perdagangan di wilayah Maluku dengan mengusir orang Inggris dari Pulau Rune. Terus kemudian penduduk asli Banda dilenyapkan, dan kebijakan ekstripasi lainnya. Jadi Jan Pieter Sungkun ini agak kejam, dan ada yang bilang kuburannya ada di Fathahillah, tapi kita juga nggak tahu ini benar apa enggak. Terus berakhirnya kekuasaan VOC. Jadi ada 2 hal penting yang menyebabkan VOC bubar, dari dalam dan dari luar. Dari luar sebenarnya pada saat itu kondisinya Belanda dikuasai oleh Prancis, yaitu di bawah Napoleon Bonaparte. Jadi 1795-1805 ya. Ini bayangkan, Belanda itu menjajah Indonesia tapi dia juga dijajah oleh Prancis. Kemudian faktor internal itu di dalamnya sendiri terjadi kebobrokan, yaitu mulai adanya korupsi, terus pedagangnya sendiri juga ambil keuntungan. Artinya pegawai VOC ngambil keuntungan dari perdagangan rempah-rempah. Terus kemudian pedagang gelap merajalela. Belum lagi dalam menaklukkan daerah-daerah tertentu, mereka juga harus berperang dan membutuhkan biaya yang besar. Udah gitu ada persaingan dengan Inggris, EIC yang pusatnya ada di India. Kemudian pemasukannya kecil dan utangnya menumpuk. Akhirnya oleh pemerintah Batav, yaitu Prancis, dibubarkan ya. Nah, sampai di sini kita bahas tentang kedatangan Belanda. Apabila Anda ada pertanyaan mengenai VOC atau kedatangan Belanda, kalian boleh tanyakan ini lewat GCR atau bisa juga dengan WA group. Selamat siang, sampai ketemu lagi minggu depan. Mohon dikerjakan tugasnya